ผมให้ล้านหนึ่งหมอต้องช่วยลูกผมหมอได้ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วครับได้ตลอดแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีใครช่วยเขาเลย Di awal film, kita diperlihatkan seorang siswa yang sedang berjalan menuju sekolahnya. Siswa itu bernama Song. Dia baru saja pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Bersamaan dengan itu, muncullah dua orang siswa yang dikejar oleh sekelompok siswa lain. Terjadi baku hantam di antara mereka. Song yang berada di sana mematung menyaksikan perkelahian itu. Lalu, ia didatangi oleh seorang siswi bernama Nem yang membawanya pergi dari sana. Kemudian diketahui dua orang siswa itu bernama Gum dan Kla. Mereka berhasil menumbangkan lawan-lawannya. Nem dan Song saling berkenalan. Nem juga bercerita tentang Gun yang merupakan seorang ketua geng bernama Sperm. Dia juga sudah sering dikeluarkan dari sekolah. Nem berpesan kepada Song untuk menjauhi Gun. Tak lama muncul teman Nem, seorang gadis manis bernama Dao. Song sepertinya langsung jatuh cinta melihat Dao. Mereka bertiga pergi setelah melihat kedatangan Gun. Kilas balik, 2 tahun yang lalu terlihat Gun meninggalkan ujian sekolah demi menyelamatkan temannya yang sedang terlibat masalah dengan beberapa preman. Pihak sekolah ingin mengeluarkan Gun dari sekolah. Sekretaris ayah Gun mencoba menyogok kepala sekolah dengan memberi cek agar Gun tidak dikeluarkan. Namun Gun merobeknya dan memilih keluar dari sekolah tersebut. Diketahui Gun merupakan seorang anak sultan. Kedua orang tuanya sangat sibuk bekerja. Hal ini membuat Gun merasa sedih karena kurang mendapat perhatian. Jam istirahat, Song berada di kantin dihampiri oleh Nem dan Dao. Di saat yang sama, dua orang siswa mencoba mengusir Song karena ingin mendekati Dao. Namun tak berselang lama mereka pergi begitu saja setelah melihat kedatangan Gun yang juga menuju ke kantin. Di saat sedang mengantri, tiba-tiba saja seorang menerobos antrian. Gun mencoba menegurnya, namun bos dari siswa itu yang bernama Mail datang dan memprovokasi Gun. Di saat itulah seorang guru datang melerai dan berkata mereka seharusnya tak jadi manusia tapi jadi ayam bangkok saja. Sepulang sekolah, Song terkejut melihat lelaki keluar dari kamar kakak perempuannya. Song mencoba menasihatinya, namun justru dia yang dimarahi. Hal ini membuat Song marah dan pergi begitu saja. Di jalan tanpa sengaja dia bertemu dengan Dao. Mereka berdua pun berjalan-jalan bersama. Mulai dari hari itu, keduanya sering menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya muncul perasaan cinta di hati Song. Di tempat lain terlihat Gun bersama beberapa sahabatnya sedang nongkrong di sebuah bar. Ia didatangi oleh seorang gadis bernama Elle. Elle sangat ngefans sama Gun. Dia bahkan menghabiskan beberapa gelas minuman yang diberikan sebagai syarat untuk berkenalan dengan Gun. Gun yang merasa tidak enak karena kejadian itu mengantarkan Elle untuk pulang dan memberikan nasihat kepadanya. Kedekatan Song dan Dao semakin terlihat. Hal ini membuat orang yang suka pada Dao menghajar dan memperingati Song untuk menjauhi Dao. Song tak punya nyali untuk melawan, dia hanya membiarkan dirinya dihajar. Beruntungnya, Gun kembali muncul seperti biasa, dua orang itu langsung kabur. Song kena mental, di kelas dia tidak fokus untuk mengerjakan tugas menggambarnya. Lalu Gun datang dan berbicara pada Nem, rupanya ada hubungan yang disembunyikan di antara keduanya. Namun Nem terlihat sangat membenci Gun, dia mengabaikan dan meninggalkannya begitu saja. Sore harinya terlihat geng Sperm sedang bermain bola. Tanpa sengaja bola keluar lapangan dan mengarah kepada Song yang sedang berjalan sendirian. Maksud hati ingin mengembalikan bola itu, tendangan dari Song itu malah melukai salah satu dari mereka. Song hampir saja dihajar oleh geng Sperm, tapi Gun menghalangi dan mengajak Song untuk ikut bermain. Setelah bermain, Song kemudian berkenalan dengan anggota Sperm lainnya, yaitu Todd, Nick, Kla, dan yang terakhir kita sebut saja Mingo. Tak lama berselang, Mail dan rombongannya datang mengajak Gun dan menyelesaikan masalah di antara mereka secara jantan. Duel terjadi, mereka saling bertukar pukulan. Gun terlihat lebih unggul dan berhasil menjatuhkan Mail. Mail mengakui kekalahan, namun tidak dengan anak buahnya yang bernama Borju.
Dia langsung menyerang Gun dan berniat melukainya dengan senjata tajam yang dia bawa. Namun mereka berhasil dipukul mundur oleh geng Spare. Sesampainya di rumah, Song kembali melihat kakaknya membawa masuk pacarnya ke dalam kamar. Song tak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi ke sebuah klub malam bersama geng Spare. Song terlihat kaku karena ini pertama kalinya dia pergi ke tempat seperti itu. Lalu dua orang preman datang memalak Nick. Gun yang melihatnya tak terima. Dia langsung mendatangi kedua preman itu dan memukulnya sambil memperingati untuk tidak mengganggu teman-temannya. Sepulang dari klub, mereka nongkrong di pinggir jalan. Di saat itulah Gun mengajak Song untuk bergabung dengan gengnya. Song yang tak memiliki siapa-siapa sangat senang dengan ajakan itu. Nick mengajak Song untuk bertukar celana dalam sebagai tradisi penerimaan anggota baru mereka. Semua terlihat senang dengan bergabungnya Song di geng mereka. Song mulai menjalani hari-harinya sebagai anggota Spare. Persahabatan mulai terjalin, mereka bersenang-senang melakukan hal yang mereka sukai. Di suatu hari saat sedang nongkrong di kafe, Kla tak sengaja melemparkan buku yang mengenai rombongan siswa lain di samping mereka. Baku hantam pun terjadi. Untuk pertama kalinya Song ikut berkelahi bersama mereka. Mereka pun dibubarkan oleh polisi, dan lucunya salah seorang dari musuhnya malah naik ke mobil Gun. Di hari ulang tahun Deo, dia merindukan keberadaan Song, namun yang datang justru mantannya yang memberikan kejutan dan mengajak balikan. Dengan berat hati, Deo menerimanya. Song yang melihatnya dari kejauhan mengurungkan niatnya untuk memberi hadiah kepada Deo. Song galau memikirkan hal itu. Beruntung dia punya sahabat-sahabat yang menghiburnya. Di tempat lain, Gun mencoba mengejar Nem dan menanyakan alasan kenapa dia membencinya. Rupanya, Nem menganggap Gun adalah penyebab kematian kakaknya, dan hal itulah yang membuatnya sangat membenci Gun. Kebetulan, Mail dan kawan-kawannya yang sedang nongkrong di sana melihat Gun. Borju langsung menghadang dan ingin melukai Gun dengan senjata andalannya. Di luar dugaan, Mail malah membantu Gun untuk melarikan diri dari tempat itu. Meskipun sempat terjadi kejar-kejaran, Gun dan Nem berhasil lolos. Malam harinya mereka bersama-sama keliling kota untuk menghibur Song. Tak sengaja di sebuah kafe, Song melihat pacar kakaknya sedang bersama wanita lain. Hal ini membuat Song naik pitam dan langsung menghajar pacar kakaknya. Baku hantam kembali terjadi. Saat polisi datang, mereka mencoba melarikan diri. Namun naasnya, Nick yang bersembunyi dalam mobil malah mengunci pintu dan memutar musik sangat keras. Alhasil mereka semua tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana, Kla menyalahkan Nick atas peristiwa itu. Gun mencoba menenangkan Kla untuk tidak saling menyalahkan. Kla yang sudah terlanjur emosi menyuruh Nick untuk meninggalkan gengnya karena dia pengecut dan tidak pernah ikut berkelahi bersama mereka. Teman yang lain masih mencoba menenangkannya. Kla sangat kecewa pada Gun yang membela Nick, sedangkan yang selama ini selalu bertarung paling depan adalah Kla. Perpecahan pun terjadi di antara mereka. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan karena sudah ditebus oleh orang tua masing-masing, kecuali Gun, Song, dan Todd yang orang tuanya tidak ada di sana. Hanya sekretaris ayah Gun yang datang untuk menjemput mereka. Di tempat lain terlihat ibu Nem sedang menangis melihat foto anak lelakinya yang telah meninggal. Nem datang untuk menguatkan ibunya. Nem masih menyalahkan Gun atas peristiwa ini. Mendengar itu, ibu Nem menceritakan kejadian sebenarnya. Rupanya Gun adalah sahabat dekat kakak Nem. Suatu hari kakak Nem mulai kecanduan narkoba dan ibu Nem meminta tolong kepada Gun untuk menyelamatkan anaknya. Namun sesampainya di lokasi, Gun melihat dia dihajar sampai tewas. Mendengar kenyataan ini, Nem menangis di pelukan ibunya. Singkat cerita, Song, Gun, dan Todd mendatangi acara ulang tahun Deo setelah mendapat panggilan dari Nem. Di sana, Song berniat kembali memberikan kejutan kepada Deo, namun Nem mencegahnya karena saat ini Deo sedang bersama pacarnya. Song nampak kecewa mendengar ini dan memutuskan untuk mabok. Todd kemudian meminta Song untuk mengikutinya. Yang sebelumnya Todd mendapat bayaran untuk menghajar seorang pria yang mencampakkan seorang wanita demi wanita lain. Mereka berdua menghajar pria itu. Karena terbawa suasana, Todd juga ikutan memukul seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan anak seorang anggota dewan di daerahnya. Gun datang untuk menghentikan temannya. Mereka pun diusir dari sana. Gun menasehati Todd atas tindakannya itu dan memberi uang kepada Todd. Hal ini Gun lakukan karena uang tidak terlalu penting baginya, melainkan teman-temannya lah yang sangat berharga bagi Gun.
Mendengar itu, Todd merasa tersinggung. Ia mengembalikan semua barang milik Gun yang dia pakai lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Gun dan Song makan siang di kantin. Song memamerkan tatonya kepada Gun. Namun Gun menasihati tak perlu diungkapkan karena sperm sudah tertanam di jiwa mereka. Gun mengingatkan kepada Song bahwa mereka bukan gangster. Mereka berkelahi sampai ada yang menang, bukan saling membunuh. Keduanya dikejutkan dengan kedatangan Mail yang memberi peringatan kepada Gun bahwa Borju kini bergabung dengan geng besar bernama Naik Basar dan berencana untuk menyerangnya. Bersamaan dengan itu, Kla, Kem, dan Mingo didatangi oleh dua orang yang mengaku telah menangkap dan menyandra Todd. Mereka berkata untuk membawa Song ke stadion tengah malam nanti jika mereka ingin temannya selamat. Kla yang masih kecewa kepada Gun berniat ingin menyelamatkan Todd sendirian. Cham segera menyuruh Mingo untuk memberitahukan hal ini kepada Gun. Singkat cerita, Kla dan Cham sampai lebih dulu di stadion. Mereka dikejutkan oleh kedatangan Gun dan yang lainnya. Kla berkata dia tidak membutuhkan Gun untuk menyelamatkan Todd. Gun menjawab untuk fokus menyelamatkan Todd lebih dahulu. Masalah persahabatan mereka bicarakan nanti saja. Mereka pun berjalan bersama memasuki stadion. Di sana mereka telah ditunggu oleh kelompok Naik Basar. Jumlah mereka lebih banyak dibanding geng Spare. Bantuan tak terduga dari Mail. Dia datang bersama pasukannya untuk membantu Gun melawan Naik Basar. Di sana diperlihatkan kondisi Todd yang babak belur habis dihajar. Lalu muncul seorang pria yang merupakan pemimpin dari Naik Basar bernama Rock. Rock meminta mereka untuk menyerahkan Song, buntut dari pemukulan yang mereka lakukan terhadap wanita anak anggota dewan di malam sebelumnya. Song ingin menyerahkan diri, tapi tentu saja Gun menahannya dan memilih untuk menghadapi mereka bersama-sama. Pertarungan pun pecah, meski kalah jumlah, Gun dan kawan-kawan tetap memberikan perlawanan hingga akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang, menyisakan Gun seorang diri. Rock memuji keberanian Gun dan menyuruhnya segera pulang dan meninggalkan Song di sana. Tentu saja Gun yang sangat setia kepada temannya tidak melakukan hal itu. Dan dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba bertarung dengan Rock. Sekeras apapun usaha Gun, dia tidak bisa mengalahkan Rock. Melihat kegigihan Gun, Rock memberikan satu pukulan terakhir yang membuat Gun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada akhirnya, Rock melepaskan mereka karena terkesan melihat persahabatan mereka. Mereka juga berterima kasih kepada bantuan yang diberikan Mail. Mail berkata meskipun dulunya dia adalah musuh, tapi dia juga menaruh respek kepada Gun dan meminta bergabung dengan geng Spare. Song mengajak Mail untuk bertukar celana dalam, tapi ternyata tak ada peraturan di geng mereka. Nick hanya mempermainkan Song waktu itu. Semuanya tertawa meskipun dalam keadaan babak belur. Keesokan harinya, Kla menemui Nick untuk meminta maaf. Persahabatan mereka pun kembali membaik seperti semula. Gun pergi menemui Elle di sebuah kafe. Di sana, Elle mengajak Gun untuk bersama-sama menghitung mundur pergantian tahun karena konon katanya siapa yang menghitung bersama seseorang yang dicintai akan bersama selamanya. Gun mengiyakan dengan beberapa syarat. Hal ini membuat Elle merasa senang. Sepulang dari kafe, Gun membantu mengganti lampu di rumah Nem dan juga menemani Nem berjualan somai di pinggir jalan. Terlihat Nem sangat bahagia berada di dekat Gun. Singkat cerita, di malam tahun baru, Gun berniat untuk memenuhi janjinya kepada Elle untuk menemuinya. Namun teman-teman Gun menahan dan berkata 15 menit lagi pergantian tahun dan mereka ingin menghitung mundur bersama geng Spare. Karena merasa tidak enak, Gun pun mengikuti teman-temannya. Geng Spare bersama-sama menyambut momen pergantian tahun bersama-sama. Di sana juga ada Nem. Terlihat wajah bahagia mereka semua. Mereka saling mendoakan kebahagiaan masing-masing dan berharap persahabatan mereka abadi untuk selamanya. Sementara itu terlihat Elle yang mulai resah menunggu kedatangan Gun. Gun bergegas untuk berangkat ke tempat Elle. Beberapa teman Gun mengantarkan Gun ke base camp. Ternyata Broju juga berada di sana dan mengejek mereka. Baku hantam kembali terjadi. Kali ini Nick sudah berubah dan mulai ikutan berkelahi. Gun yang melihat itu segera turun dari mobil dan membantu sahabatnya. Seperti sebelumnya, Broju tetap menggunakan senjata andalannya. Kali ini dia berhasil menusuk Gun sebelum akhirnya kabur dari tempat itu. Gun yang tertusuk menyembunyikan hal ini dari temannya dan lalu kembali mengendarai mobilnya. Sesampainya di tempat Elle, Gun langsung tak sadarkan diri. Gun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Sahabat-sahabat Gun yang mendapat kabar ini langsung bergegas ke rumah sakit untuk mengetahui keadaannya. Waktu demi waktu berlalu, dokter berusaha semaksimal mungkin, namun sayang Gun terlalu banyak kehilangan darah dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Untuk pertama kalinya, kedua orang tua Gun datang untuk melihat keadaan anaknya. Melihat anak satu-satunya meninggal, ayah Gun ingin membayar dokter berapapun jumlahnya agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Namun sayang, nyawa tak bisa dibeli dengan uang. Mereka hanya bisa menangisi kepergian anaknya. Sementara itu, teman-teman Gun masih tidak percaya dengan hal ini. Mereka juga hanya bisa menangis sedih melihat sahabat mereka meninggal. Song tanpa pikir panjang langsung berlari mencari Borju untuk membalas kematian sahabatnya itu. Sampai akhirnya mereka menemukan Borju yang hendak kabur keluar kota. Mereka mulai mengejar Borju tanpa diduga di sana sudah ada geng naik basar. Borju langsung merasa sombong melihat bosnya ada di sana, tapi yang terjadi Rock memukul Borju karena dia tidak suka cara berkelahi Borju yang menggunakan senjata tajam dan bahkan membunuh musuhnya. Saat itu juga dia dikeluarkan dari naik basar. Song langsung meluapkan amarahnya dan berkelahi dengan Borju. Kelayang melihat Song kewalahan berniat membantunya, namun Tot menghentikannya dan mempercayakan semuanya pada Song. Song berhasil memojokkan Borju. Seperti biasanya, Borju mengeluarkan senjatanya dan melukai Song. Namun Song masih bertahan dan berhasil merebut senjata milik Borju. Di saat Song mencoba membunuh Borju, dia teringat pesan Gun bahwa mereka petarung bukan gangster yang membunuh lawannya. Song hanya melukai telinganya sebelum akhirnya polisi datang untuk menangkap Borju. Kehidupan Song banyak berubah ketika mengenal Gun. Dia mulai belajar arti persahabatan. Dia mulai belajar menjadi lebih kuat untuk melindungi orang yang disayangi. Song akan selalu mengenang keberadaan Gun sebagai sahabat terbaik dan akan menjadi kenangan terindah di dalam hidupnya. Dan film pun berakhir. Film ini banyak memberikan banyak pelajaran pada kita, diantaranya sahabat sejati tidak akan meninggalkan temannya dalam keadaan apapun. Dan bagi orang tua, jangan terlalu sibuk dalam bekerja sehingga mengabaikan anak, karena terkadang mereka juga butuh perhatian dari kedua orang tuanya. See ya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.